Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Jasin Putra dari Prodi Manajemen Keuangan kelas 8A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor Fundamental atas Penilaian Harga Saham sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Studi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2015 sampai 2019. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sabar Warsini selaku dosen 1 dan Ibu Hayati Fatimah selaku dosen 2 yang telah membimbing saya hingga saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini. Pasar modal memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena pasar modal merupakan lembaga perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dan sebagai lembaga yang mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Salah satu instrumen investasi pasar modal yang paling banyak digemari oleh investor adalah saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang di dalam sebuah perusahaan. Dengan menyertakan modal, maka seseorang memiliki klaim atas aset maupun pendapatan perusahaan serta memiliki hak suara dalam RPS. Nah, keuntungan yang diberikan oleh saham ini berupa capital gain atau selisih harga jual dan harga beli dan juga dividen. Namun, rangkaian aktivitas investasi tentunya memiliki berbagai macam ketidakpastian serta resiko yang sulit diprediksi. Maka dari itu, investor perlu melakukan penilaian terhadap saham sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Dalam berinvestasi, ada beberapa analisis yang dapat digunakan oleh investor untuk mengukur penilaian saham. Yang pertama itu ada analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merupakan analisis yang digunakan untuk memprediksi tren harga saham di masa depan dengan menganalisis pergerakan harga saham di masa lalu melalui penggunaan grafik. Nah, metode teknikal ini lebih menekankan pada tingkah laku pemodal di masa yang akan datang berdasarkan masa lalu. Sedangkan analisis fundamental merupakan sebuah analisis yang mempertimbangkan hal-hal yang menggerakkan harga saham seperti rasio keuangan, tingkat persaingan usaha, potensi industri, analisis pasar, dan juga ekonomi baik secara makro maupun mikro. Analisis fundamental yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan top-down approach atau pendekatan dari atas ke bawah. Pendekatan ini dimulai dengan menganalisis variabel makroekonomi baik secara global maupun dalam negeri, kemudian menganalisis sektor atau industri yang memiliki prospek yang paling baik, dan yang terakhir analisis mikro untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang dikeluarkan. Analisis laporan keuangan perusahaan terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian variabel makro yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada inflasi dan nilai tukar. Kemudian variabel industrinya ada IHSG. Yang terakhir ada variabel kinerja perusahaan menggunakan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan yang digunakan di sini yang pertama ada rasio profitabilitas yang diwakilkan oleh ROA dan ROE. Kemudian ada rasio pasar menggunakan EPS dan juga rasio aktivitas menggunakan TATO. Sektor yang digunakan dalam penelitian ini merupakan subsektor makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha unggulan dari sektor manufaktur di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan. Selain itu, subsektor industri makanan dan minuman juga memiliki peran sebagai sektor andalan karena mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, dan juga capaian nilai ekspor. Namun pada kenyataannya fenomena yang terjadi di perusahaan terkadang tidak selalu berbanding lurus dengan teori yang dijelaskan oleh para ahli. Seperti yang terjadi pada PT Siantar Top di tahun 2018, EPS STP mengalami peningkatan dari Rp166 menjadi Rp196. Sedangkan harga saham STP justru mengalami penurunan dari Rp4.360 menjadi Rp3.750. Begitu pula dengan fenomena yang terjadi pada PT Delta. Saat tingkat ROA Delta di tahun 2016 mengalami peningkatan dari 18,34% menjadi 21,18%. Namun harga saham Delta justru menurun dari Rp5.200 menjadi Rp5.000. Kemudian fenomena yang terjadi pada PT Mayora, di mana saat ROE Mayora mengalami penurunan dari 21,68% menjadi 20,09%. Di tahun 2018, justru harga saham Mayora naik dari 2020 menjadi 2.620. Sementara itu, fenomena yang terjadi pada PT Ceka di tahun 2019, TATO dari Ceka mengalami penurunan dari 3,10 menjadi 2,24. Sedangkan harga saham Ceka justru mengalami kenaikan
dari 1375 menjadi 1670. Berdasarkan perbandingan hasil penelitian tersebut, terdapat kesenjangan antara teori dengan keadaan sesungguhnya di perusahaan, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali terhadap variabel fundamental untuk mengetahui pengaruh EPS, ROA, ROE, TATO, inflasi, nilai tukar, dan IHSG terhadap harga saham. Nah, dalam kegiatan mengupayakan pengembangan penelitian yang ada, maka penelitian ini menambahkan penilaian saham yang ditinjau dari harga sahamnya untuk mengetahui apakah harga saham perusahaan termasuk ke dalam kategori under value atau over value. Dari hasil penelitian ini diharapkan investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan variabel industri yaitu IHSG sebagai variabel independen untuk mengetahui pengaruh variabel IHSG terhadap harga saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, serta Yahoo Finance. Dan data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Populasi yang digunakan merupakan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sejumlah 26 perusahaan. Kemudian sampel yang digunakan berjumlah 11 perusahaan yang diperoleh menggunakan teknik pervasive sampling, yaitu penentuan sampel dengan karakteristik yang khusus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Kriteria sampel dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu merupakan perusahaan subsektor makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua merupakan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar sebelum tahun 2015. Dan yang terakhir merupakan perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Kemudian dalam penelitian ini data menggunakan regresi data panel karena data yang digunakan merupakan gabungan data cross section dan time series. Kemudian metode analisis data yang digunakan mencakup yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif, yang kedua ada uji pemilihan model yang terdiri dari 3. Pertama itu ada uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji autokorelasi. Dan yang keempat ini ada uji T, uji F, serta uji koefisien determinasi atau R-square. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada hasil analisis statistik deskriptif. Yang pertama, variabel ln harga saham memiliki nilai rata-rata sebesar 7,97 dengan standar deviasi sebesar 1,09. Kemudian nilai maksimum sebesar 10,33 dan nilai minimum sebesar 5,73. Yang kedua ada variabel LNPS yang memiliki nilai rata-rata sebesar 4,93 dengan standar deviasi sebesar 1,27. Kemudian nilai maksimum sebesar 7,22 dan nilai minimum sebesar 0,9. Yang ketiga ada variabel ROA yang memiliki nilai rata-rata sebesar 12,61 dengan standar deviasi sebesar 10,9. Kemudian nilai maksimum sebesar 52,66 dan nilai minimum sebesar 0,23. Selanjutnya ada variabel ROE yang memiliki nilai rata-rata sebesar 23,37 dengan standar deviasi sebesar 27,26. Kemudian nilai maksimum sebesar 124,12 dan nilai minimum sebesar 0,4. Kemudian ada variabel TATO yang memiliki nilai rata-rata sebesar 1,25 dengan standar deviasi sebesar 0,58. Kemudian nilai maksimum sebesar 3,1 dan nilai minimum sebesar 0,55. Selanjutnya variabel kelima yaitu inflasi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,17 dengan standar deviasi sebesar 0,3. Kemudian nilai maksimum sebesar 3,61 dan nilai minimum sebesar 2,72. Kemudian ada variabel LM kurs yang memiliki nilai rata-rata sebesar 9,52 dengan standar deviasi sebesar 0,03. Kemudian nilai maksimum sebesar 9,56 dan nilai minimum sebesar 9,5. Dan yang terakhir ada variabel ln IHSG yang memiliki nilai rata-rata sebesar 8,65 dengan standar deviasi sebesar 0,13. Kemudian nilai maksimum sebesar 8,76 dan nilai minimum sebesar 8,43. Selanjutnya masuk ke uji pemilihan model. Dalam uji pemilihan model ini ada tiga uji. Yang pertama itu ada uji Chow. Nah, di uji Chow ini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari 5%. Maka tolak 0. Artinya pada model ini direkomendasikan menggunakan model FEM. Kemudian ada uji Hausman. Hasil dari uji Hausman ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5495 yang lebih besar daripada alfa 5%. Maka terima H0. Artinya model yang digunakan adalah model REM. Kemudian ada uji LM
dapat dilihat bahwa nilai probabilitas uji LM sebesar 0,0005 atau kurang dari 5%. Maka tolak H0. Artinya model yang digunakan adalah model REM. Hasil dari ketiga uji menunjukkan bahwa model REM merupakan model yang paling tepat, sehingga dengan terpilih model REM, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Gujarati dan Porter yang mengatakan bahwa metode generalized least square atau GLS memiliki kelebihan, yaitu tidak perlu memenuhi uji asumsi klasik. Selanjutnya mengenai hasil uji regresi data panel. Pada model regresi data panel REM dapat diketahui bahwa nilai koefisien C adalah sebesar minus 30,09. Kemudian variabel ln EPS memiliki nilai inverse koefisien sebesar 2,16. Artinya variabel EPS memiliki pengaruh searah terhadap harga saham. Kemudian nilai koefisien ROA sebesar minus 0,049 menunjukkan ROA memiliki pengaruh tidak searah atau negatif terhadap harga saham. Selanjutnya nilai koefisien ROE sebesar 0,021, artinya variabel ROE memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. Lain halnya dengan koefisien Tato sebesar minus 0,51, menunjukkan Tato memiliki pengaruh negatif terhadap harga saham. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam hasil uji hipotesis. Yang pertama ada koefisien variabel EPS. Nah, koefisien EPS di sini sebesar 0,773104 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari alfa 5%, maka tolak H0. Artinya EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis pertama itu diterima, yaitu terbukti EPS berpengaruh positif terhadap harga saham dilihat dari nilai koefisien yang positif dan memiliki pengaruh secara signifikan. Yang kedua, koefisien koefisien ROA sebesar minus 0,0496 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0476 kurang dari alfa 5%, maka tolak H0. Artinya ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak, sebab hasil uji membuktikan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga ada koefisien ROE yang memiliki nilai koefisien sebesar variabel ROE yang memiliki nilai koefisien sebesar 0,021 dengan nilai probabilitas sebesar 0,03 atau kurang dari alfa 5%, maka tolak H0. Artinya ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yaitu terbukti ROE berpengaruh positif terhadap harga saham dilihat dari nilai koefisien yang positif dan memiliki pengaruh secara signifikan. Selanjutnya variabel Tato yang memiliki koefisien sebesar minus 0,517 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0011 atau kurang dari alfa 5%, maka tolak H0. Artinya Tato berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa hipotesis keempat ditolak, sebab hasil uji membuktikan bahwa Tato memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya variabel inflasi yang memiliki koefisien sebesar 0,2716 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1610 atau lebih besar daripada alfa 5%, maka terima H0. Artinya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak karena hasil uji membuktikan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian ada variabel nilai tukar. Koefisien dari nilai tukar sebesar 3,33 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1638 atau lebih besar daripada alfa 5%, maka terima H0. Artinya nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis ke-6 ditolak karena hasil uji menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian koefisien variabel IHSG memiliki koefisien sebesar 0,2817 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5259 atau lebih besar daripada alfa 5%, maka terima H0. Artinya IHSG tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak karena hasil uji membuktikan bahwa IHSG tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sementara itu, hasil uji simultan dengan uji F yaitu mengenai pengaruh ketujuh variabel secara bersama terhadap harga saham menunjukkan nilai koefisien sebesar 26,28 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 atau kurang dari alfa 5%, maka
tolak nol. Artinya variabel EPS, ROA, ROE, TATO, inflasi, kurs, dan IHSG secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis ke-8 diterima, yaitu membuktikan bahwa secara bersamaan ketujuh variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian dapat diketahui bahwa nilai R-square overall sebesar 0,7965 artinya sebesar 79,65% variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variabel di dalam penelitian, sedangkan sisanya sebesar 20,35% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Kemudian di sini terdapat hasil penilaian saham dari 11 perusahaan, terdapat 6 perusahaan yang termasuk dalam kategori under value dan terdapat 5 perusahaan yang termasuk dalam kategori over value. Untuk rekomendasi perusahaan investasi akan dijelaskan dalam simpulan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai simpulan dari penelitian ini. Yang pertama, hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial EPS dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan minuman yang terdaftar di BI. Artinya, setiap peningkatan EPS dan ROE akan menyebabkan peningkatan terhadap harga saham. Kemudian, hasil uji menunjukkan bahwa secara parsial ROA dan TATO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan minuman yang terdaftar di BI. Artinya setiap peningkatan ROA dan TATO akan menyebabkan penurunan terhadap harga saham. Sementara itu, variabel inflasi, nilai tukar, dan IHSG secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya setiap peningkatan atau penurunan inflasi, nilai tukar, dan IHSG tidak memberikan pengaruh terhadap harga saham. Kemudian, secara simultan, EPS, ROA, ROE, TATO, inflasi, kurs, dan IHSG berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan subsektor makanan dan minuman. Dengan demikian, ketujuh variabel tersebut secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap harga saham. Kemudian, pertimbangan selanjutnya yang dapat digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi yaitu bagi perusahaan dengan harga saham yang tergolong under value, maka strategi yang dapat digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi adalah dengan membeli saham perusahaan atau menahan saham jika sudah dimiliki. Bagi perusahaan dengan harga saham yang tergolong over value, maka strategi yang dapat digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi adalah dengan menjual saham perusahaan atau menunda pembelian saham. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan mengenai diskusi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.